Kembali lagi di channel IIN Official Channel. Kali ini aku akan menjelaskan sedikit tentang aplikasi Batasku. Aplikasi ini adalah aplikasi baru yang dikeluarkan oleh Badan Informasi Geospasial untuk menentukan batas desa. Keuntungan dari aplikasi ini adalah kita bisa menentukan batas desa tanpa ke lapangan sekalipun. Pertama-tama kita buka dulu Play Store. Kita cari aplikasi Batasku. Nah, ini yang paling atas, batas desa, kita install. Ini akan kita percepat ya Bapak dan Ibu sekalian. Selesai aplikasi batas desa telah terinstall, mari kita buka. Ini adalah halaman awal dari aplikasi batas desa. Tampilan awal ini berisi informasi terkait penggunaan aplikasi Batasku yang dibuat oleh Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Informasi Geospasial. Bisa kita lihat di sini adalah penjelasan umum dari aplikasi ini. Selanjutnya adalah pengaturan awal. Nah, di sini adalah tampilan dari menu pengaturan umum. Nah, pengaturan umum ini digunakan untuk mengatur beberapa spesifikasi yang ada pada aplikasi. Ini terdiri dari pengaturan lokasi, pengaturan jarak, dan pengaturan satuan luas. Yang pertama adalah pengaturan lokasi. Kita klik. Nah, pengaturan lokasi ini berisi format koordinat dalam bentuk desimal degree atau derajat desimal dan DMS atau degree minute second. Klik setting lokasi, kemudian akan muncul pop-up seperti yang sedang tampil saat ini. Kita pilih mana yang akan kita pakai, misalkan DMS. Oke. Lalu pengaturan jarak. Kita klik pengaturan jarak. Nah, pengaturan jarak ini berisi format pengukuran jarak dalam bentuk kilometer atau meter, mil darat, dan mil laut atau nautical miles. Klik setting jarak, kemudian akan muncul pop-up seperti yang kita lihat sekarang ini. Kita pilih misalkan kilometer atau meter. Klik. Lalu yang selanjutnya adalah pengaturan satuan luas. Nah, di pengaturan satuan luas berisi format satuan luas dalam bentuk meter persegi, kilometer persegi, hektar, dan are. Klik setting luas, kemudian akan muncul pop-up seperti yang sedang tampil saat ini. Setelah melakukan pengaturan format pada setiap pengaturan umum, kemudian klik simpan. Klik untuk menyimpan format pengaturan. Lalu kita klik kembali. Selanjutnya adalah daftar peta. Nah, tampilan menu daftar peta seperti yang sedang kita lihat saat ini. Tampilan daftar peta ini berfungsi sebagai direktori utama penyimpanan data kerja. Untuk membuat daftar peta kerja yang akan digunakan, kita coba dulu klik tambah group layer. Nah, lalu di sini kita buat nama, misalkan kita buat nama Desa Udin misalkan. Nah, lalu kita simpan. Nah, maka secara otomatis data yang sudah diinput akan muncul pada halaman daftar peta yang akan digunakan. Selanjutnya adalah menu editor batas desa. Nah, di sini kita lihat banyak tools ya. Seperti yang sedang kita lihat, terdapat tools yang dapat digunakan oleh user desa atau kelurahan untuk memudahkan dalam proses penarikan garis batas dan penambahan titik-titik kartometrik desa atau kelurahan. Seperti yang pertama, zoom in, zoom out, mode full screen, mode pengukuran, hapus pengukuran, ubah skala pengukuran, digitasi poligon, atau yang biasa kita sebut perkiraan luas indikatif. Lalu selanjutnya digitasi marker atau penambahan titik, fitur edit, fitur hapus, daftar layer peta dasar, kolom grup peta kerja, cari lokasi saya, info legenda, dan open folder. Nah, di sini akan saya jelaskan satu persatu fungsi dari tools yang ada di sini. Yang pertama adalah fitur atau tools zoom in. Nah, kita coba kan. Dia akan memperbesar. Lalu zoom out untuk memperkecil tampilan peta. Nah, lalu selanjutnya adalah mode full screen yang akan menampilkan peta dengan mode layar secara utuh atau penuh. Nah, begini. Lalu selanjutnya adalah tools pengukuran untuk melakukan pengukuran jarak pada peta. Kita klik.
kita bikin titik 1, lalu kita bikin titik 1 lagi, akan muncul jarak antara titik A dengan titik B. Selanjutnya ada hapus pengukuran yang jika kita tekan ini akan hilang. Nah, begitu kan? Lalu selanjutnya ubah skala pengaturan untuk mengganti satuan pengukuran menjadi kilometer atau meter atau lainnya. Kita coba bikin 2 titik dulu. Nah, begini. Nah, di sini tertulis 363 meter, lalu kita klik di fitur ubah skala pengukuran ini. Nah, dia akan berubah jadi feet, lalu akan berubah menjadi nanometer ya, lalu berubah lagi, pokoknya sesuai apa yang kita perlukan lah. Nah, selanjutnya untuk digitasi poligon, yaitu membuat poligon untuk menghitung luas indikatif. Nah, kita coba. Nah, kita bikin beberapa titik, 1, 2, 3, 4, lalu kita buat ke titik awal. Nah, ketahuan sudah luas dari poligon yang kita buat, yaitu 19.427,051 meter persegi. Selanjutnya adalah digitasi marker untuk menambahkan titik kartometrik pada peta. Kita coba. Di sini misalkan kita tambahkan di sini. Oke, ini sudah timbul warna biru ya kan. Selanjutnya adalah fitur edit untuk memindahkan titik ke lokasi yang diinginkan. Misalkan kita salah nih, kita edit aja. Kita edit titik mana yang mau kita rubah, misalkan ini. Kita rubah misalkan ke sini. Selesai deh, save. Nah, selanjutnya adalah fitur yang paling bawah ini. Ada seperti gambar bak sampah ya. Nah, di sini kita klik. Di sini kita pilih titik mana yang mau kita buang. Misalkan titik ini nih. Kita klik. Lalu jangan lupa untuk mengklik save. Misalkan ada lagi nih yang mau dihapus. Kita klik lagi gambar bak sampah tadi. Nah, kita klik titik yang ingin kita hapus. Misalkan ini. Nah, lalu kita save. Oke deh, hilangkan poligon tadi karena kita hapus. Selanjutnya kita beralih ke sebelah kanan aplikasi. Di sini yang paling atas adalah daftar layar peta dasar. Kita klik. Nah, di sini berisi data peta dasar yang digunakan dalam memunculkan tampilan peta. Entah kita mau OpenStreetMap atau Satellite S3 atau apa peta yang ingin kita gunakan lah. Selanjutnya kolom grup peta kerja. Nah, di sini akan muncul nih grup apa aja yang sudah kita bikin. Karena tadi baru saya bikin 1, maka pilihannya cuma 1 ya, Desa Udini tadi. Selanjutnya adalah tools cari lokasi saya. Ini kita gunakan untuk mencari lokasi user pada saat aktif menggunakan aplikasi dengan terlebih dahulu mengizinkan penggunaan lokasi. Kita coba ya. Klik. Nah, di sini ketahuan nih, karena saya berasal dari Kota Baru, maka akan muncul lokasi saya di Kabupaten Kota Baru. Begitu. Lalu selanjutnya adalah info legenda untuk melihat legenda garis dan titik. Nah, sudah muncul ya. Di sini ada tulisan titik-titik yang kita buat sebelumnya. Selanjutnya open folder untuk membuka data peta apabila mempunyai peta dalam bentuk GeoPDF. Nah, tapi karena saya belum memasukkan peta apapun, maka tidak akan terdeteksi ya.